Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untayan syukur kita persembahkan kepada Allah. Qudrah dan iradahnya membuat kita hadir ke masjid yang berbahagia ini. Teriring selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebenarnya malam ini memang bukan giliran saya. Jadi memang karena ustadznya berhalangan, saya juga secara dadakan diberitahu oleh pengurus. Berarti materinya juga dadakan. Maka saya akan coba menyampaikan apa yang masih ada di kepala, sisa-sisa materi tadi Jumat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bulan Muharram dalam Al-Quran disebut sebagai salah satu bulan yang dimuliakan. Diistilahkan dengan Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan. Artinya, bila seandainya kita beribadah pada bulan Muharram, Ashhurul Hurum, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan beribadah di bulan-bulan lain. Sebaliknya, bila seandainya kita bermaksiat pada bulan-bulan yang dimuliakan seperti bulan Muharram, dosanya juga jauh lebih besar dibandingkan dengan bermaksiat di bulan-bulan yang lain. Maka bulan ini merupakan bulan kita berbuat kebaikan agar kebaikan itu berlipat ganda di hadapan Allah. Karena ini kesempatan sebagai bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Dilarang berperang pada bulan ini sebagai bentuk penghormatan kepada bulan yang dimuliakan ini, Muharram. Kenapa Muharram itu mulia? Kenapa Muharram itu hebat? Kenapa Muharram itu luar biasa? Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan sangat banyak hubungan para nabi dan rasul dengan bulan Muharram ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau tidak hijrah pada bulan Muharram, tapi niat melakukan hijrah itu mulai pada bulan Muharram.
Maka bulan Muharram dijadikan sebagai awal bulan dalam tahun Hijriyah. Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, realitas memang kita lihat saat ini masyarakat Islam, umat Islam saat ini, mereka lebih mudah dan mengingat dan menghafal bulan-bulan Masehi daripada bulan-bulan Hijriyah. Saya pernah ceramah ke beberapa tempat. Waktu tanyang mbak urangnya, sebutkan bulan pertama dalam bulan-bulan dalam tahun Masehi nyan iluaulai juga pai. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi giliran ditanyakan bulan-bulan yang ada dalam tahun Hijriyah, yang natingat ke Ramadan tak kai. Paling-paling yang dia ingat Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, yang ke hana mu pole ju. Hana mu pole ke deh Ramadan ingat Syawal 3 tu. Banyak umat Islam, itu baru nama bulan. Begitu kita dibodohi oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan saking ingatnya kita dengan bulan-bulan Masehi, saking ingatnya kita dengan bulan-bulan Masehi, sampai tatkala lahir anak saja diberi nama sesuai dengan bulan Masehi, bukan sesuai dengan nama-nama Hijriyah. Lahir anu gigatnya bulan Januari, bilanya nagam gebuhnan Januar. Bila inang jauh hari. Lahir bulan Februari, bilanya inang gebuhnan Febri. Bila gam Febrianti. Bila lahir anaknya mbak bulan Maret, bila inong Mareta. Punaino, naino. Menyagam Mars. Mga Inggris baju, apa tanya perlu bu Inggris. Ha, ada kopi menyagam Inggris mahal je. ST nya 5 ribu ya. Teh dingin 3 ribu dengar. Tapi tanya saya kamu Inggris kalaga sehingga otak takalan toko-toko di kota Luk Semawe rata-rata namanya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pujian bahasa Inggris tengku. Karena yang jak kenan jak belanja perte bule-bule. Bule-bule dah. Bule-bule tumpuk tengah. Bule-bule kampung Jawa Baru. Bila anaknya itu lahir pada bulan Juli, maka bila perempuan Juliana atau Juliani, bila inang Juliagam, Julianto. Bahkan bila kita pernah ke Birun, di Birun ada salah satu nama desa Juli. Robak nang kampung Juli ke bu. Begitu ingat kita terhadap bulan-bulan Masehi. Lahir bulan Agustus yang agam si Agus yang inang Agustina. Lahir bulan September yang agam Septo. Yang inang Septi. Lahir bulan November yang agam Inoval yang inang Inovi. Lahir bulan Desember yang agam yang inang Desi, yang agam Deso. Udah kampung. Jarang coba cek. Saya sering ceramah itu di sekolah kalau bulan Muharram. Cuman nyo mentong hana karena nyo tengah lockdown. Biasa tidak bena. Jarang ini kalau kita tanyakan ini santri-santri ini siapa yang ada namanya Muharram? Langka tunggu. Nyan termasuk dalam golongan nyo dunia perbinatangan gebuhnan komodo. Langka. Hana le urang Muharram. Nama Safar sudah jarang kita dengar. Maulidin jarang kita dengar. Syawal sudah jarang kita dengar. Dan itu nyata. Dan itu memang realitasnya begitu. Tidak terbiasa.
Mau fikir yang bengeh rupa jikot. Begitu ingat seseorang itu dengan bulan-bulan daripada bulan-bulan Masehi. Bahkan waktu pergantian tahun Masehi, luar biasa meriah, luar biasa pergantian tahun Masehi. Ada yang ke Medan, ada yang Singapura, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Jakarta, ke Pulau Jawa, ke Bogor untuk merayakan perpindahan tahun Masehi. Dirayakan. Sampai-sampai itu menjadi budaya daripada masyarakat kita. Atsai katrok ton ka ulang tahun. Ulang tahun. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Tiup lilinnya tapi. Potong kuenya, potong kuenya. Itu budaya siapa? Tiup lilin. Jinogad lah umum tergantung hana tergantung ngomu tiup lilin. Jamun ke pegah nenek lo. Tiup lilin itu sesuai dengan jumlah usianya. Bila usia ke berapa ulang tahun? Ke 10. 10 krek lilin. Tiup lilinnya. Bila ulang tahun ke 20. 20 krek lilin payah hiup. Ulang tahun ke 40. 40 biji lilinnya. Ulang tahun ke 50. 50 biji lilinnya. Tiup lilinnya. Yang aneh, ulang tahunlah seorang nenek-nenek usia 90 tahun. 90 biji lilinnya ditiup oleh nenek, bukan lilin yang mati, nenek yang mati. Ini merupakan satu indikasi di mana umat Islam lupa diri. Coba lihat ilmuwan-ilmuwan dulu, sebenarnya umat Islam yang menemukan. Umat Islam yang menemukan. Ada Ibnu Sina di sana, ada Al-Khawarizmi. Maka matematika MTK nyan jamunan aljabar. Watek aku pakai al nyan pasti bahasa Arab dan nyan pasti urang Arab merempok atau orang Islam. Aljabar kan matematika. Al-Khawarizmi Al-Jabar. Tapi saya kena al-nyan bahasa Arab. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'un. Yang kon album. Yang kon bahasa Arab. Coba bagaimana otak kita itu diputar. Rusak. Sehingga banyak orang memberi nama anak sesuai dengan bulan-bulan Masehi. Bukan bulan-bulan Hijriah. Sudah jadi langka hari ini. Mereka lupa dengan jati dirinya. Dua. Nyan hai watai tamat HP tren i telepon watai telepon halo halo nyan menyetalo hurung watai gebot telepon rada-rada halo, jarang yang dakun assalamualaikum ladom cik halo assalamualaikum, harusnya kan assalamualaikum halo. Itu belum kita bilang bahasa-bahasa singkat atau tetapi salim kegap. ASS. ASS. Rupanya assalamualaikum. Ibalah WSS. Waalaikumsalam. Jadi ASS lawannya WSS. Ini kan jadi persoalan. Nyaya anak muda biasa cik bahasa-bahasa singkat, ajunya bahasa-bahasa singkat. LGPAEN lagi pain. Tulis ya. Sehingga di ladom menyebai kula guru BK kan. Baiklah dengar foto. Jadi kalau ladom mana orang foto tengah tahap abah kepikir tunggu dengan kepada uming. Jadi begot payah ada dulu. Nyo ceramah umum tunggu jadi agak aje beda pasal angin ya kan. Jadi kalau lagi pengajian biasa. Jadi menjadi bahkan sudah bagus nama diberikan hana laga bumu kota. Siapa nama Zakaria? Nyo contoh bila ada kesamaan itu fiktif belaka. Nama Zakaria, panggilan Jack. Enciknya Jack, Jackie. Kala? Kah? Nyen cik nyata nyen ho yang tajak lagi nya mendum.
Seluruh Aceh kita pergi nyatanya tapi namanya sudah bagus sesuai dengan Nabi, panggilan Jack. Soalnya nama Ismail, panggilan kalau gampong long kan mae koh lom ma menyojut ke pak guru kan payah tahu pak Coba persoalan hari ini. Saya pernah lihat di media sosial ada nama orang itu nama-nama setan. Sonan nama setan. Ladom cinan sesuai dengan tampu. Siapa nama? Rejoice. Rejoice nan. Ngan puka ambulanju. Ambulanju. Apa ini yang ingin dikatakan bahwa kita sudah lupa dengan jati diri kita? Itu kalau kita tanya kepada umat Islam hari ini, kepada orang Islam hari ini. Penemuan daripada kita Indonesia ini kan berada pada garis khatulistiwa. 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 Rupanya dari bahasa Arab khatul istiwa. Garis lurus, khatul istiwa. Ditanya khatul istiwa. Hanam dah depu abi. Rupanya orang Islam yang menemukan. Ibnu Khaldun, sosiolog. Maka ulama-ulama tempo dulu mereka bukan hanya mengerti fikih, tapi mereka juga mengerti ilmu-ilmu umum. Mereka paham fikih, faham kedokteran. Mereka paham fikih, faham ekonomi. Mereka paham fikih, mereka paham matematika. Bayangkan. Itanya kalangan punya fikih saja. Sehingga kita kalangan murno matematika, murno matematika, je ku Wahabi. Ye ku Wahabi murno matematika. Panena aja. Jangan belajar matematika, jangan belajar bahasa Inggris. Ipungut lewa Inggris. Ini pembodohan. Tidak ada dikotomi ilmu dalam Islam. Bahkan ayat pertama turun bicara tentang ilmu kesehatan, kedokteran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Proses penciptaan manusia. Jadi sahaja pugah menyata belajar ilmu kedokteran hana pahala. La pahala. Ayat pertama turun bicara tentang itu. Persoalan. Makanya ketika Muharram datang, maka itu menjadi momentum bagi kita untuk mengetahui siapa jati diri kita sebenarnya. Katanya bapak-bapak, ibu-ibu yang anu hotel lahir anu tanya, maka berilah nama sesuai nama-nama bulan Hijriyah. Menyobu tabuhnan lagi nanan Nabi. Sebagai bentuk apresiasi terhadap umat Islam sesungguhnya Hijriyah. Lantas kenapa hebat Muharram ini? Karena peristiwa-peristiwa besar terjadi pada bulan Muharram dalam beberapa riwayat disampaikan. Nabi Allah Adam alaihissalam punya salah. Walaupun ada ulama nanti sebenarnya bukan salah, ingin memberikan pelajaran kepada kita. Pernah makan buah khuldi, khuld kekekalan diberi nama oleh iblis. Makan buah khuldi, lalu berdosa. Kata Allah kepada Nabi Adam, hai Adam dan istri, silahkan kau tinggal di dalam surga ini, kau makan apa saja maumu, kau makan apa saja. Tapi satu larangannya, fala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Ayat ini ketika Orde Baru digunakan untuk melecehkan salah satu partai agar tidak dipilih umat Islam. Baik pilih partainya, pejut fala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon beringin. Pohon beringin ni pohon hiji. Sebab kemenan masa Orde Baru, baik pilih pan, pejut gelarang dalam Al-Quran. Tu ayat kullu man 'alaiha fan. Padahal pan pun yang pan je. Persoalan waktu itu. Silahkan kau tinggal di surga, makan apa saja, jangan dekati pohon khuldi. Apa pelajarannya? Ini khusus kepada orang tua. Nabi Allah Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah, hai Adam, silahkan kau makan apa saja yang ada di dalam surga ini. Pu yang galak pajuh, pa yang duk dalam surganya, silahkan. Satu saja larangannya. Ini boleh.
Boleh, boleh. Boleh. Yang boleh mandum. Yang enggak boleh satu. Dekati pohon khuldi. Satu. Kan lagi tanya didik siswa nah. Orang tua mendidik anaknya. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh tu jangan tu punya orang tua, enggak boleh. Timbul pertanyaan fitrah anak. Terus yang boleh apa? Nabi Adam boleh. Semua boleh, yang enggak boleh satu. Kita enggak boleh. Semua enggak boleh, yang boleh satu. Ya, maka anak tanya batat, siswa tanya batat di antara penyebabnya itu. Bukankah otak kita ini juga tidak bisa memasukkan nilai-nilai yang di dalamnya ada kata-kata negasi? Mana kata negasi? Jangan. Kata negasi. Kaji punya terlarang teror urang ada kalanya kita melarang. Kan ada itu sering ditempel-tempel pamflet. Jangan buang sampah di sini. Tapi mu tumpuk bro hinan. Kenapa? Karena dalam teori psikologis kata jangan tidak terekam di kepala kita. Watet apa god jangan buang sampah di sini, lah mulai urungnya buanglah sampah di sini. Ka betul kan mati. Ketika seorang guru menyatakan kepada siswanya, jangan main pisau, itu masuk perintah ke kepala, main pisau. Kata negasi. Dalam Al-Quran kan ada kata-kata negasi. Lam nahi. Boleh pakai kata negasi seperti kata jangan selama dilanjutkan dengan asosiasi akibat setelahnya. Contoh, jangan buang sampah di sini karena bisa menyebabkan penyakit. Berarti yang tinggal oleh penyakit. Nak jadi gebok. Berarti selama ini siapa yang salah? Yang buat larangan yang salah. Payahkan tahu larangan, tambah asosiasi akibat setelahnya. Jangan buang sampah di sini karena dapat memperbanyak penyakit. Jangan makan es krim karena makan es krim dapat menyebabkan sakit kepala. Itu yang diingat asosiasi, tapi jangan makan es krim. Contoh, ini santri-santri, coba jangan bayangkan gajah. Yang terbayang apa? Gajah. Karena kata jangan itu tidak terekam. Tidak terekam. Maka asosiasi itu menjadi penting. Kenal dong. Jangan lupa pakai masker. Mesti tahu hana orang pakai masker. Nyan hana salah orang pakai. Hana salah orang hana pakai. Memang perintah salah. Jangan pakai masker untuk menghindari. Atau jangan lupa pakai masker karena sedang COVID. Kunang drone mati meninggal ini. Menan pegang. Itu seperti perintah asosiasi. Coba Nabi Adam semua. Dulu saya waktu SMA ada guru mengatakan ketika mau keluar kelas, guru ini tanya ketua kelas, mana ketua kelasnya? Mana ketua kelas? Mana? Saya bu, ibu jaro li ketua kelas. Tolong ya, siapa yang ribut nanti catat nama ya. Saya ada rapat, gepegah harga rapat, paham? Begah bang ngon gede luar lah. Puhan itu, dua kai kah? Jadi dalam catat nama ya, siapa yang ribut catat nama ya. Keluar guru, apa tugas ketua kelas? Ambil kertas, ambil pulpen, mulai mencari-cari kesalahan orang. Tapi ada juga aku catat. Ancaman, tapi ada juga aku catat. Guru sedang apa ini? Sedang mengajari ketua kelas untuk ingat kesalahan sahabat-sahabatnya. Pre, kubi peng untuk kubi jajan. Oh hanapu, kata biar juga. Sedang mengajarkan. Kenapa guru itu tidak mengatakan mana ketua kelasnya? Saya bu. Oh ya, ibu mau keluar ya. Siapa yang duduk bagus catat namanya. Bukan hal lain. Siapa yang ribut catat nama ya. Bukan hal kantau. Siapa yang duduk bagus, enggak ribut-ribut catat nama ya. Yang langka. Sebab semua kita ini pasti banyak kebaikannya daripada keburukannya.
Kalau seandainya kita suruh tulis, ada satu buku tulis, sebelah kanan kebaikan, sebelah kiri keburukan. Tak tulis mulai dari poh 6 bengah sampai poh 6 tengah bengah. Waktu tak tulisnya le kebaikan daripada keburukan. Paling-paling keburukan itu nak agop 3. Nyampi 3 tagai. Kadang-kadang ikut kungon ni. Wajar. Dan yang manusiawi 3 go. Walaupun itu harus dihandari. Sebagai bentuk buli. Kena tiswa baik kulai buli. Ikut lengon ni, bangai kah? Kawan-kawannya yang superior, anak-anak kita yang superior itu merasa dirinya hebat sehingga dihina anak-anak yang inferior, rendah diri dalam psikologi. Ikut lengon yang superior, bangai kah? Jawab lengon nian, lung memang bangai. Kalau jawab, nyamban jawaban. Inilah awal mula terjadinya bullying, bullying di sekolah. Bangai kah? Jawab dia anak mudanya, ilung memang bangai. Pungo kah? Ilung memang pungo. Jawai kah? Ilung memang jawai. Stres rok, ilung memang stres. Kalung mantang stres, mak lung stres, ayah lung stres, mandum stres. Tapi kalau anak-anak hebat, dia tahu cara memposisikan dirinya. Watai kun lengon, bangai kah? Jawab kah pi bangai. Nyenggot boleh. Saya pernah baca dalam ayat, cuma saya lupa ayatnya. Kita boleh membalas kejahatan itu dengan yang setimpal. Ikun katanya, ikun balah. Bangai kah? Tak jawab kah pi bangai. Pungo kah? Kah pi pungo. Jutnya seimbang, yang enggak boleh lebih. Bangai kah? Kah lebih bangai. Ya jut. Tapi yang dianjurkan Al-Quran wal'afina anin nas. Itu yang utama, akhlak ibadur rahman. Akhlak ibadur rahman dalam surah itu dikatakan ketika ada orang-orang bodoh menghinanya, mencacinya, memakinya, dia mengucapkan qalu salama, makasih ya. Bodoh kamu, makasih ya. Nya ibadur rahman, orang-orang yang disayang Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makan buah khuldi dikeluarkan dari surga. Ketika dikeluarkan dari surga, istighfar Nabi Allah Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam satu dosanya dikeluarkan dari surga. Kita banyak dosa, pengen masuk surga. Kalian beda. Kapan taubat Nabi Allah Adam alaihissalam diterima? Nah, ada yang menyatakan diterimanya itu pada 10 Muharram. Maka mulia Muharram itu. Nabi Allah Adam. Ada juga hadis yang menyatakan bahwa kenapa istimewanya 10 Muharram itu? Tengok. 10 Muharram karena Nabi Allah Musa alaihissalam terbebas dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Gawat Fir'aunnya niku. Digambarkan dalam Al-Quran, wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim. Pejabat paling bahaya, pejabat paling luar binasa, pejabat yang bengis, pejabat yang jauh dari Allah, yang ke Fir'aun. Dia membunuh anak-anak laki-laki. Kalau masa jahiliyah yang ipoh, ini inang, ini Fir'aun, ini agam, karena takut diganti oleh anak laki-laki, oleh orang setelahnya. Takut ada kader. Kena aja kader-kader modal-modal. Kenam tu ayah-ayah anda yang model-model menang kadang pihana ina. Nyampe tak kapoi-poi nyan takut jeji hintu ke ayah anda tinggal tanya. Takut disaingi padahal harusnya kader itu disiapkan. Nyokan ni tanya ya dia takut kantor tanya, takut gadah job tanya. Kader itu harusnya disiapkan. Rasulullah menyiapkan kader. Kader itu disiapkan, tidak mungkin lahir sem salaben abra kadapa kader. Dia butuh proses.
Bukankah santri-santri ini juga sedang dikader untuk menjadi kader-kader umat Islam di masa depan? Tak mungkin tiba-tiba lahir kader. Kalau kalender bisa lahir tiba-tiba. Jamaah sekalian berbahagia. Luar biasa bejat Fir'aunnya, luar biasa. Ada orang pegah Fir'aunnya. Saya kemarin baru dapat WA, ada gambar Fir'aun yang sudah dirubah je ke kalagahi urung atli. Dari muminya ada gambar. Oh, rupanya ganteng je Fir'aun dia kalian. Rupa ada ganteng-ganteng Fir'aun je. Di kampung, oh rupanya indah. Aleh betul aleh kan kalau nah. Aleh hoax aleh kan. Tapi kalau yang empat nak gambar Fir'aun tengah di mumi, yang empat nak gambar kajik kurung. Oh ganteng je Fir'aun hidung mancung. Man hana ya dia mungkin kayak katuha. Mungkin betul-betul muda nah. Tapi ganteng memang tetakalan wajah. Tapi ada ganteng Fir'aun cid. Diselamatkan oleh Allah Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun dalam hadis disampaikan. Pak kapan? Itulah pada 10 Muharram, bulan Muharram. Mulia bulan Muharram ini. Hampir nyaris bahkan para nabi yang lain juga sama. Nyaris seluruh para nabi mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kemuliaan, peristiwa-peristiwa penting mereka alami terjadi kalau dikali-kali adalah pada 10 Muharram. Adik-adik saya ini penting untuk belajar tentang ini. Jangan sampai kita lupa akan sejarah diri kita umat Islam. Kita orang-orang Aceh harus paham sejarah Aceh. Kita boleh bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Korea, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Mandarin, boleh. Tapi yang baik dua bahasa Aceh. Orang Gayo yang jangan lupa bahasa Gayo, orang Batak yang jangan lupa bahasa Batak. Orang Betawi yang jangan lupa bahasa Betawi, orang Jawa Barat yang jangan lupa bahasa Sunda. Kau silahkan pelajari apa saja segala macam ragam bahasa yang ada di dunia ini. Tapi kau tak boleh lupa dengan bahasa ibumu. Kalau orang Aceh bahasa Aceh. Bahasa Aceh hanjut le. Najak ubanda medua uro wau kampung ka hanjut le bahasa Aceh. Go pegah lenek hanyak kajak kedan bak kedan ku maun kayak belau menyuk. Ala tu neneknya sabe-sabe bak tanyo guyu. Yan bahasa. Ala tu neneknya sabe-sabe bak tanyo guyu. Nyau tejak ala tu buo tajak bajalan. Lu mau tumpo-tumpo bajalan. Mau tumpo-tumpo. Nyana lagi yan. Itu luar biasa parah. Lon tuan nak pernah lon tanya mbak sira mahasiswi tinggal daerah Nisam gede waduh. Nak katuri baneng lon tanya. Nak katuri baneng. Hana dengku boneng nya. Ipike baneng nyan boneng iki. Nyamban kagadoh ka bahasa-bahasa. Ke baneng. Ke banengnya yang boneng. Mana beda antara baneng dengan boneng? Jadi baneng itu makhluk sejenis kura-kura. Yang baneng, makhluk sejenis kura-kura. Dia punya saru. Yang taru aja cunggok itamong. Pajang cunggok, otai nu ja, pajang itamong, otai namutu. Yang beda baneng dengan boneng. Nyo baneng, cunggok itamong. Nyo boneng cunggok, hanai tamong ini. Tapi Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat. Yang Allah lihat adalah akhlak kita, hati kita, ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya ini panjang sekali kalau mau diceritakan. Sebagai kesimpulan adalah mari kita manfaatkan Muharram ini sebagai kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah sejarah-sejarah Islam. Jadikan sejarah Islam itu bagian daripada hidup kita. Kita umat Islam harus bangga dengan budaya sendiri daripada budaya orang-orang jahiliyah, budaya-budaya orang Yahudi Nasrani. Kita harus lebih senang pakai peci daripada berpakai sesuatu yang sifatnya adalah menjerumuskan kita kepada kemungkaran yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan diri kita, kemudian bangga dengan identitas kita sebagai umat Islam. Jangan sampai malu mengakui dirinya Muslim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa yakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.